Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum 1 termodinamika. Pada hukum 1 termodinamika dikatakan bahwa kalor yang diberikan pada sistem, misalkan pada kasus kali ini adalah gas dalam wadah, akan digunakan oleh sistem untuk menaikkan energi dalam dan melakukan usaha. Nah, misalkan kita berikan kalor berupa panas pada sebuah sistem, yaitu gas dalam wadah. Ketika kita berikan kalor dari luar, maka kalor akan menambahkan besar energi dalam, sehingga suhu dari gas naik. Selain itu, kalor juga akan membuat gas melakukan usaha sebesar W, sehingga gas ini mengembang dan volumenya bertambah. Secara matematis, hubungan ini dapat dituliskan sebagai Q sama dengan delta U plus W, dengan Q itu merupakan kalor masuk atau keluar, satuannya Joule. Delta U itu merupakan perubahan energi dalam, satuannya Joule. Dan W itu merupakan usaha atau kerja yang dilakukan gas atau sistem yang kita tinjau, satuannya juga Joule. Nah, untuk kasus sebaliknya, apabila kalor itu keluar, Q keluar, atau panas keluar dari sistem, maka ada kemungkinan energi dalam dari si sistem itu akan turun atau gas melakukan kerja yang negatif. Volume dari gas itu berkurang, gitu ya, atau termampatkan. Nah, untuk proses penyerapan kalornya sendiri ada 4 jenis proses penyerapan kalor yang kita kenal. Pertama ada proses isotermal atau proses ketika suhu dari si sistem itu konstan. Kedua ada proses isokorik, di mana volume dari si sistem itu konstan. Dan itu ada proses isobarik, ketika tekanan dari sistem atau gas itu konstan. Dan proses adiabatik, ketika tidak ada kalor yang masuk dan keluar sama sekali dari sistem. Nah, untuk pembahasan pertama, mari kita tinjau proses isotermal atau ketika suhu dari sistem atau gas itu konstan. Pada proses isotermal atau suhu konstan, tidak terjadi perubahan suhu pada gas sehingga delta U atau perubahan energi dalam dari gas itu akan sama dengan 0. Dari hukum 1 termodinamika kita ketahui bahwa Q atau kalor itu sama dengan delta U plus W. Dikarenakan delta U-nya 0, maka Q sama dengan W atau kerja. Nah, maksud dari persamaan ini adalah seluruh kalor yang masuk atau keluar dari sistem gas dalam wadah akan sepenuhnya diubah oleh gas menjadi usaha. Jika kita ingat pada pembahasan sebelumnya, usaha untuk proses isotermal itu kan sama dengan nRT dikali ln V per V0 ya. Maka sekarang hubungan antara kalor dan usaha dapat dituliskan sebagai Q sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V per V0. Dengan V itu merupakan volume akhir dari si gas atau sistem, dan V0 itu merupakan volume awal dari gas atau sistem yang kita tinjau. Nah, di sini keterangannya, Q itu merupakan kalor yang masuk atau keluar, N itu merupakan jumlah mol, dalam tinjauan ini adalah mol gas ya, sistem yang kita tinjau. T itu merupakan suhu dari si gas yang kita tinjau, dan volume itu merupakan volume gas. Nah, itu untuk hukum pertama termodinamika pada proses isotermal. Selanjutnya kita lanjutkan pada bentuk proses penyerapan kalor yang lain. Nah, di sini yang kedua ada proses isokorik atau volume tetap. Pada proses isokorik, volume dari gas selalu dibuat tetap. Dengan demikian, pada keadaan ini, gas tidak akan melakukan kerja, atau kerja total dari gas itu sama dengan 0. Nah, di sini, kita ingat, Q itu sama dengan delta U plus W. Maka, dikarenakan W-nya 0, kita dapat tuliskan Q atau kalor itu sama dengan delta U. Dikarenakan gas tidak dapat melakukan atau menerima kerja, maka seluruh kalor yang diberikan pada sistem gas dalam wadah akan diubah seluruhnya menjadi perubahan energi dalam. Yang dimana, jika kita ingat, energi dalam untuk gas monoatomik itu dapat dituliskan
sebagai 3/2 dikali N dikali R dikali delta T. Nah, dengan demikian dapat juga kita katakan bahwa seluruh kalor yang diberikan, entah itu kalor masuk atau kalor keluar, seluruhnya akan diubah oleh gas menjadi perubahan suhu. Jika kalornya masuk atau kalornya positif, maka suhu dari si gas itu akan berubah jadi positif juga, gitu ya. Jadi suhu dari gas itu akan bertambah. Gas menjadi lebih panas. Nah, di sini untuk keterangannya, Q itu merupakan kalor masuk atau keluar, N itu merupakan jumlah mol dari gas, R itu merupakan konstanta gas, dan delta T merupakan perubahan suhu dari si gas. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, seperti itu. Itu untuk yang proses isokorik. Selanjutnya kita lanjutkan ke proses isobarik. Pada proses isobarik, tekanan dari si sistem atau gas itu konstan atau sama besar. Nah, dikarenakan tekanannya sama besar, maka si Q dapat dituliskan sebagai delta U plus W. Jika kita ingat, usaha pada sistem isobarik itu kan sama dengan P kali delta V ya. Nah, dengan demikian kita dapat tuliskan besarnya Q yang masuk itu akan sama dengan delta U plus P dikali delta V. Pada keadaan isobarik ini, suhu dari gas akan berubah dikarenakan adanya perubahan energi dalam dari si sistem ya, atau gas. Nah, selain itu, si gas juga akan melakukan usaha sebesar delta V, P delta V. Nah, jadi selain si gas ini bisa berkemungkinan bertambah suhunya ketika diberikan kalor, si gas ini juga akan melakukan usaha yang dapat membuat si volume gas itu bertambah gitu ya, apabila si kalornya positif. Yang terakhir, untuk proses adiabatik, di sini pada proses adiabatik tidak terjadi pertukaran kalor sama sekali, atau Q-nya sama dengan 0 ya. Nah, dengan demikian, dikarenakan Q-nya sama dengan 0, kita dapat tuliskan nih. Di sini Q sama dengan delta U plus W, ini 0 sama dengan delta U plus W, maka kita dapat tuliskan delta U atau perubahan energi dalam sama dengan min W atau kerja. Nah, apabila kita ubah delta U-nya ini untuk delta U gas monoatomik, maka kita dapatkan 3/2 N R delta T sama dengan negatif W. Nah, jadi apabila ada kerja yang bekerja pada proses adiabatik, semuanya akan diubah jadi perubahan suhu gitu ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang kita udah dapatkan 4 proses yang kita perlukan untuk meninjau hukum satu termodinamika. Ada proses isotermal, proses isokorik, proses isobarik, dan proses adiabatik. Selanjutnya, setelah kita mengenal keempat proses ini, kita akan gabungkan 2 atau lebih proses dalam bentuk satu siklus gitu ya, atau yang kita kenal sebagai siklus termodinamika. Nah, misalkan di sini kita meninjau sebuah siklus termodinamika seperti di gambar. Di sini kita terapkan 4 siklus gitu ya. Ada siklus isotermal pada proses pertama, udah itu ada pada proses kedua ada siklus isokorik, isotermal lagi, dan kembali ke isokorik. Nah, jadi sistem ini akan mengalami proses isotermal pada awalnya, dia itu akan mengalami proses isokorik, mengalami proses isotermal balik lagi, dan mengalami proses isokorik lagi pada 4 gitu ya. Satu siklus. Nah, di sini misalkan diketahui banyaknya mol gas itu sebanyak 2,5 mol dan suhu awal dari gas itu sama dengan 315 Kelvin. Ya, misalkan kita tinjau di awal yang ini ya, di atas ini. Nah, di sini biasanya hal yang ingin kita ketahui dari siklus termodinamika semacam ini adalah kita ingin mengetahui berapa besar total kalor, kerja, dan perubahan energi dalam pada siklus yang berjalan.
Namun, sebelum kita bisa mengetahui besarnya kalor, kerja, dan perubahan energi dalam, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu seberapa besar masing-masing suhu, tekanan, dan volume pada masing-masing proses. Nah, di sini kita harus mencari dulu berapa besar P1, T1, dan V1. Lalu kita juga harus cari besar tekanan, volume, dan suhu pada keadaan 2, 3, dan 4. Jadi kita cari PVT 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita akan cari keempat nilai itu. Nah, untuk mencari keempat nilainya, kita akan tinjau proses satu persatu. Kita tinjau dulu proses pertama. Di sini ada proses isotermal. Pada proses 1 isotermal, besarnya suhu T1 yang ini akan sama dengan besarnya suhu T2, dikarenakan dia isotermal kan. Dengan demikian kita dapat katakan bahwa besarnya T1 itu sama dengan T2 itu sama dengan 315 Kelvin. Nah, itu bisa kita simpan dulu. Oke. Nah, dari grafik kita ketahui bahwa volume awal dari si sistem atau gas itu sama dengan 3 meter pangkat 3 dan volume kedua dari si gas itu sama dengan 5 meter pangkat 3. Nah, itu juga udah dapat. Selanjutnya kita ingin mengetahui berapa besar tekanan di 2 gitu ya. Nah, dari persamaan isotermal, persamaan gas isotermal, kita ketahui bahwa P1 dikali V1 itu sama dengan P2 dikali V2, ya kan? Jadi jika kita ingin mengetahui besarnya tekanan di P2, kita tinggal bagi saja P1 V1 dengan V2 gitu ya. Nah, diketahui dari soal besarnya P1 itu sama dengan 450 ya, P1 ya. Volume 1 itu sama dengan 3 dan volume 2 itu sama dengan 5. Oke? P1 sama dengan 450, V1-nya sama dengan 3, ini volume, ini tekanannya. Dan volume 2-nya sama dengan 5. Oke? Jadi 450 kali 3 bagi 5 itu akan menghasilkan nilai 270 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi besarnya tekanan P2 pada proses isotermal yang pertama ini adalah 270 Newton per meter kuadrat. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Dari sini kita dapatkan dari perhitungan grafik, besarnya P1 itu sama dengan 450 Newton per meter kuadrat. V1-nya sama dengan 3. Dan suhu awalnya sama dengan 315 Kelvin. Nah, untuk P2-nya dari perhitungan kita dapatkan 270 Newton per meter kuadrat. V2-nya sama dengan 5 meter pangkat 3. Dan T2-nya sama dengan 315. Nah, T1 sama dengan T2. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita tinjau proses yang kedua, yaitu proses isokorik. Di proses isokorik ini, kita bisa tuliskan besarnya P2 per T2 atau tekanan 2 per T2 yang tadi, itu akan sama dengan tekanan 3 per T3. Ini mana T itu merupakan suhu ya. Nah, sekarang apabila kita ingin mengetahui besarnya suhu 3 atau T3, kita bisa cari T3 ini sama dengan P3 per P2 dikali T2. Nah, jadi untuk mencari besarnya T3 atau suhu 3, kita harus mengetahui dulu besarnya tekanan pada keadaan 3 gitu ya. Untuk mencari besarnya tekanan pada keadaan 3, kita bisa menggunakan hubungan isotermal 3 dan 4. Oke? Nah, dari hubungan isotermal 3 dan 4, kita ketahui bahwa P3 kali T3 yang ini, P3 kali V3 volume, itu sama dengan P4 kali V4. Ya kan? Nah, besarnya P3 itu sama dengan P4 kali V4 per V3. Di sini P4 itu sama dengan 150 tekanannya. Dan volume 4 itu sama dengan 3. Sedangkan volume dari 3 atau V3 itu sama dengan 5. Dari grafik ya. Nah, dengan demikian apabila kita masukkan nilainya, P3 itu sama dengan P4 kali V4 per V3 itu sama dengan 150 dikali 3 per 5. Sama dengan 90 Newton per meter kuadrat. Nah, dari
hubungan isotermal 3 dan 4, yang 3 dan 4, kita dapatkan P3 sama dengan 90 Newton per meter kuadrat. Yang ini kita substitusikan atau masukkan ke sini. Sehingga kita dapatkan besarnya T3 atau suhu pada posisi 3 ini, titik 3 ini, itu sama dengan 90 per 270 dikali 315 Kelvin. Nah, jadi kita dapatkan besarnya suhu T3 itu sama dengan 105 Kelvin. Nah ya, di titik ini. Nah, sekarang kita dapatkan dari perhitungan dan grafik, besarnya P3, ingat ya P3 yang ini, itu sama dengan 90 Newton per meter kuadrat, volumenya sama dengan 5, dan T3-nya sama dengan 105 Kelvin. Untuk yang ini, yang P4, besarnya tekanan P4 itu sama dengan 150 Newton per meter kuadrat, volume 4-nya sama dengan 3 meter pangkat 3, dan besarnya suhu juga sama ya, 105 Kelvin. Dikarenakan ini isotermal. Oke, sekarang kita udah dapat tekanan, volume, dan suhu pada masing-masing titik 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita udah bisa menghitung besarnya kalor, usaha, dan perubahan energi dalam pada masing-masing proses. Nah, kita tinjau dulu proses yang pertama. Kita ingat kembali bahwa di sini ada 2,5 mol gas dan suhu awal tuh sama dengan T1 itu sama dengan 315 Kelvin. Nah, misalkan kita tinjau proses yang awal, yang atas nih, proses isotermal. Di sini pada proses isotermal berlaku Q sama dengan W1 plus delta U1. Jadi misalkan ada kalor yang masuk, itu sama dengan W1 plus delta U1. Nah, dikarenakan pada proses isotermal delta U itu sama dengan 0, maka kita dapatkan Q1 sama dengan W1, dengan W1 itu sama dengan N dikali R dikali T1 dikali ln V2 per V1. Nah, V2 per V1 itu kan berarti volume 2 dengan volume 1 ya, per volume 1. Volume 2-nya itu sama dengan 5 dan volume 1-nya itu sama dengan 3. Berarti di sini isi gasnya ngembang gitu ya. Nah, dikarenakan gasnya ngembang, maka kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. N-nya sama dengan 2,5, R-nya 8,31 dan T-nya sama dengan 315. T1 ya. V2-nya 5, V1-nya 3. Nah, di sini kita dapatkan besarnya Q1 itu sama dengan 6544,13 dikali 0,51. Nah, kita dapatkan besarnya Q1 sama dengan 3337,5 Joule. Jadi, pada proses isotermal yang satu yang ini, si gasnya akan mengembang dan kalor yang masuk itu akan sebesar 3337,5 Joule. Untuk W-nya ya sama dengan Q, untuk delta U-nya yang satu sama dengan 0. Dikarenakan prosesnya isotermal. Kita lanjutkan pada proses kedua, proses isokorik. Pada proses isokorik 2 ini, kita tuliskan Q2 itu sama dengan W2 plus delta U2. Nah, di sini dikarenakan prosesnya isokorik, berarti volumenya tidak nambah ya, tidak nambah, tidak berkurang, tetap ya, V2-nya. V2 sama dengan V3. Di sini kita dapat tuliskan Q2 sama dengan delta U2. Dikarenakan gas yang kita tinjau itu merupakan gas monoatomik, maka delta U2 itu sama dengan 3 per 2 dikali N dikali R dikali delta T. Delta T dari keadaan 2 dengan 3 gitu ya. Nah, dari perhitungan, kita kan udah tahu tuh, besarnya T3 itu sama dengan 105 dan T2 itu sama dengan 315. Nah, dengan demikian tinggal kita masukkan nih 3 per 2 dikali 2,5 dikali 8,31 dikali 105 dikurang 315, ya kan? Nah, dari perhitungan ini kita dapatkan untuk yang ini itu akan menghasilkan nilai 31,16
dan untuk yang dalam kurung ini akan menghasilkan nilai negatif. Berarti suhunya turun gitu ya. Itu sama dengan negatif 210 Kelvin. Nah, sekarang kita kalikan 31,16 dikali negatif 210. Dari perkalian kita dapatkan besarnya kalor Q2 pada keadaan isokorik itu sama dengan negatif 6.544,13 Joule. Itu untuk proses yang isokorik. Kita lanjutkan lagi pada proses isotermal, tapi isotermal 3 gitu. Yang ketiga. Nah, pada proses isotermal ini rumusnya juga sama. Q3 sama dengan W3 plus delta U3. Dikarenakan di isotermal berarti perubahan energi dalamnya 0. Jadi Q3 sama dengan W3. Nah, cuman di sini sekarang volume dari si gas itu bakal menyusut ya. Yang awalnya 5 menjadi 3, ya kan? Yang awalnya 5 menjadi 3. Jadi volumenya menyusut. Dengan demikian sekarang Q3 itu sama dengan 2,5 dikali 8,31 dikali 105. 105 ini suhu dari itu ya. Dari keadaan 3 gitu. Yang tadi kita hitung, T3. Nah, T3 itu kan sama dengan 105 Kelvin ya. Jadi dapat dari situ. Nah, untuk Ln-nya itu sama dengan 3/5. Dikarenakan volume akhirnya sama dengan V4, itu sama dengan 3. Dan volume awalnya sama dengan V3 atau 5. Nah, di sini kita dapatkan besarnya Q3 itu sama dengan 2181,38 dikali negatif 0,51. Nah, perkalian ini akan menghasilkan nilai negatif 1112,5 Joule. Jadi kerja yang dilakukan itu negatif terhadap gas. Dikarenakan ya masuk akal, volume dari gas itu mengecil gitu ya, termampatkan si gasnya. Jadi kerjanya negatif. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan tinjau proses isotermal. Isokorik ya betul. Pada proses isokorik, cuman isokoriknya yang keempat, volumenya konstan. Nah, di sini kita tuliskan Q4 sama dengan W4 plus delta U4 yang ini ya. Nah, itu sama dengan Q4 itu sama dengan delta U4 dengan delta U4-nya sama dengan 3/2 NR delta T dengan delta T-nya sama dengan T4 dikurang T3. Lebih tepatnya T1 kurang T4. Ini salah ya. T1 kurang T4. Karena kan keadaan akhirnya itu suhunya jadi kembali T1 kan. Nah, suhu awalnya itu T4. Jadi ini T1 kurang T4. Oke. Nah, di sini T1-nya itu sama dengan 315 Kelvin dan T4-nya itu sama dengan 105 Kelvin. Ya kan? Dia kan naik ke atas nih. Nah, dengan demikian kita tinggal kalikan, yang dalam kurung ini bakal menghasilkan 210 dan perkalian ini akan menghasilkan 31,16. Nah, perkalian 31,16 dengan 210 itu akan menghasilkan nilai sebesar 6.544,13 Joule. Jadi pada keadaan isokorik untuk yang 4, besarnya kalor yang dihasilkan itu adalah 6.544,13 Joule. Selanjutnya kita akan hitung totalnya. Untuk totalnya, kalor total yang bekerja pada sistem itu adalah Q_T sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Nah, Q1-nya itu kan sama dengan 3.337,5 ya. Q2-nya itu negatif ini. Q3 itu sama dengan negatif 1112,5 dan Q4 sama dengan 6.544,13. Nah, ini bisa coret nih yang 6.000 ini. Ketika kita coret ini 0, berarti tinggal kita kurangkan 3.337,5 dengan 1.112,5. Pengurangan ini akan menghasilkan besar Q_T atau kalor total pada sistem atau siklus itu adalah 2.225 Joule. Jadi kalor total
si siklus ini adalah 2225 Joule. Lalu bagaimana dengan usaha totalnya? Ya, usaha totalnya tinggal kita jumlahkan saja. W total sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. Nah, itu sama dengan, dari perhitungan, kan kita ketahui itu W1 sama dengan ini 3037,5. W2 nya itu karena kan ini proses isokorik berarti 0. W3 nya dikarenakan volumenya menurun jadi negatif. Nah, maka kita dapatkan besarnya W total itu juga sama dengan 2225 Joule. Jadi ini usaha total yang bekerja pada sistem pada satu siklus gitu ya. Siklus 1 2 3 4. Yang terakhir, perubahan energi dalam total ya tinggal kita jumlahkan saja. Kita dapatkan besarnya perubahan energi dalam itu sama dengan 0 Joule. Jadi tidak ada perubahan energi dalam yang berlaku pada sistem ini. Satu siklus ya, satu siklus ini. Ya karena kan suhunya balik semula ya. Yang awalnya suhunya 315 Kelvin, dia berubah, balik lagi, berubah lagi, dan akhirnya balik lagi 315 Kelvin. Jadi perubahan energi dalamnya 0. Ya masuk akal. Untuk satu siklus. Nah. Oke. Mungkin itu saja untuk video hukum termodinamika kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak jelas, silakan saja tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.